Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan mengidentifikasi strategi menyimak dari video TVRI Jumat 15 Mei 2020. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Yuliana Damayati, NIM A1D1 23030. Perkenalkan nama saya Tihan Arvita dengan NIM A1D1230029. Perkenalkan nama saya Pilsaan Fatita dengan NIM 1D1230028. Perkenalkan nama saya Ulil Khairul Ummah dengan NIM A1D1230025. Perkenalkan nama saya Alia Isari dengan NIM A1D1230026. Kita mulai saja untuk berdiskusi. Kelihatan semua enggak? Sudah? Sudah. Nah, pertama kan kita mendeskripsikan proses menyimak yang terjadi pada peserta didik yang ada di rumah berkenaan dengan tahap-tahap berikut. Yang pertama kan proses menyimaknya itu mendengar. Kalau menurut saya, tahapan mendengar itu dari video itu saya mendengar dan menerima intonasi dari pembawa video tersebut. Bapak guru itu berintonasi suara hewan sesuai dengan hewan yang berperan. Dan saya mendengar juga mendengarkan lagu yang dibawakan untuk bertujuan mengajak peserta didik atau penonton terlibat dalam cerita yang dibawakan. Jadi menurut kalian mendengar itu gimana sih? Coba dari Ulil dulu. Kalau punya saya, tahap mendengar itu siswa mendengarkan guru yang bercerita tentang seekor kura-kura yang berjalan lambat dan dihina oleh beberapa hewan yang berupa monyet, katak, dan anjing. Dan bertemulah ayam untuk mengajak berlomba siapakah jalan yang paling cepat. Dan siswa mendengarkan guru yang bercerita agar kita bisa menyimak dengan baik. Yang dari kawan yang lain? Dari Tihan? Oke, baik. Kalau dari saya, menurut saya yang sudah saya lihat dari video itu tadi, tahapan itu siswa diajak untuk memperhatikan dan mencoba memahami cerita yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, guru tuh menceritakan dalam video itu, guru menceritakan seekor kura-kura yang diolok-olok oleh teman-temannya karena jalannya yang sangat lambat. Nah, guru itu menceritakan cerita itu tuh dengan suara yang jelas dan menarik. Jadi tuh membuat sesuatu lebih apa ya, bahasanya tuh lebih senang mendengar ceritanya dan lebih semangat. Oh ya. Kalau dari Alia gimana? Ya, saya mendengar itu atau strategi menyimak, saya itu strategi kognitif di dalam menyimak merupakan strategi fokus pada proses interpretasi, di mana pada saat ini kita tuh mendengar, di mana menerima intonasi suara hewan dari video tersebut dengan peran yang telah dilakukannya. Oh ya, kita kan udah tahu kalau mendengar sama menyimak itu beda ya. Kalian udah tahu dak itu bedanya apa? Sudah. Ya kalau mendengar itu kayak suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar. Tapi kalau menyimak itu kayak proses mendengar dengan pemahaman, kayak kita sambil mikir gitu kalau menyimak itu. Kalau mendengar itu kan kita sehari-hari kita juga mendengar kan. Nah, jadi menurut kalian beda juga kan? Beda. Ya. Sudah. Kalau memahami dari kalian gimana? Kalau dari aku memahami itu kura-kura mendapatkan hinaan dari teman-temannya, yaitu katak, kera, dan anjing. Mereka menghina kura-kura karena ia berjalan dengan sangat lama. Namun pada akhirnya teman-temannya menyadari alasan mengapa kura-kura berjalan lambat karena ia membawa rumah yang sangat berat. Coba kalian deskripsi pemahaman kalian tentang video itu. Mana tahu ada yang beda. Kalau menurut yang saya kerjakan, tahap memahami ini
Siswa itu mendengarkan dan menyimak dengan cermat. Nah, tahap pertama dalam pemahaman materi adalah dengan mendengarkan dan menyimak dengan cermat. Siswa perlu memperhatikan penjelasan dari guru atau narasumber dengan seksama agar dapat menangkap informasi yang disampaikan. Dan setelah materi ini disampaikan oleh guru, siswa ini dapat mengulang materi tersebut secara mandiri. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca ulang catatan, mengerjakan soal-soal latihan, dan berdiskusi dengan teman. Di sini siswa memahami alur dari cerita tersebut dan siswa memahami apa yang terjadi pada cerita yang disampaikan oleh guru. Itu menurut pendapat saya. Kalau dari yang lain? Dari Ulil? Kalau dari saya, tahap memahami itu dalam kegiatan menyimak, siswa mungkin diminta untuk mendengarkan dengan seksama tentang kura-kura yang dihina berjalan lambat. Kemudian mencatat atau merangkum informasi penting yang mereka dengar. Ini bertujuan agar dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam memahami dan merespon informasi yang disampaikan melalui media audiovisual seperti televisi, YouTube, atau mungkin ada yang ditambahin lagi dari kalian? Maaf sebelumnya, punya saya hampir sama seperti yang punya Tihan, hanya saja berbeda dengan saya menambahkan beberapa poin-poin lainnya seperti kura-kura memiliki eh, apa namanya itu, yang belakangnya itu, maaf saya. Karakter, Nah, ciri itu. khas. Nah, terus dan juga terdapat bahwa pada menyimak ini merupakan hal yang pada prosesnya itu hampir sama pengolahannya, tetapi berbeda lagi karena kan ini tuh bersifatnya kognitif ya, jadi tergantung kita sendiri menyesuaikannya. Oh, kita lanjut aja ke menginterpretasi. Coba jelasin gimana sih menginterpretasi nih? Di tahap menginterpretasi di saya, itu, tahap ini tuh siswa tuh diajak menafsirkan sisi cerita yang telah didengar. Nah, siswa tuh diminta untuk berpikir tentang makna yang tersirat. Nah, untuk menafsirkan sisi cerita tersebut, siswa tuh perlu menggunakan pengetahuan untuk makna pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut. Nah, contoh makna tersirat dalam cerita tuh ada kayak cerita ini tuh mengajarkan kita untuk tidak sombong dan merendahkan orang lain. Terus cerita ini juga mengajarkan kita supaya kita menjadi seseorang yang tidak mudah menyerah dan terus berusaha. Nah, siswa tuh Berarti itu juga pesan moralnya ya? iya, Pesan moral katanya Ra. Terus udah. kalau dari aku untuk nambahinnya, aku nambahin hubungan antara tokoh dengan peristiwa. Seperti kayak anjing dan kera itu menghina kura-kura karena mereka bisa berjalan lebih cepat. Beda dengan kura-kura. Kura-kura kan jalannya sangat lambat. Jadi si anjing, kera sama 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 kata itu dengan saya enaknya ngehujat si kura-kura. Ada tambahan lagi tidak dari kawan lain? Pada tahap mengevaluasi ini, kalau menurut saya, itu tuh kayak mengukur pemahaman siswa tentang nilai moral yang terkandung dalam cerita. Kayak ada pemaparan pertanyaan, kayak pertanyaan untuk mengukur pemahaman siswa tentang tokoh-tokoh dalam cerita. Seperti ciri-ciri, suara binatang, terus seperti sifatnya pada cerita. Pernyataan yang diajukan cukup jelas dan dapat mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah disajikan. Menurut kalian mengevaluasi itu gimana sih kalau dari video? Tanggapan kalian kayak gimana? Saya di sini kalau tahap mengevaluasinya, pada tahap ini siswa mengumpulkan informasi mengenai cerita tersebut, seperti siapa saja tokohnya, mengapa kura-kura dihina, dan mengapa kura-kura berjalan lambat.
Itu menurut pendapat saya, Pak. Ada yang bisa nambahin atau kasih saran? Ulil? Evaluasi dari video TVRI Jumat 15 Mei 2020 untuk SD kelas 1 sampai 3, belajar menyimak dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada siswa tentang tentang kura-kura yang dihina oleh kata anjing dan kera. Oke, kalau gitu kita lanjut ke menanggapi. Nah, menurut kalian menanggapi ini gimana sih dari video itu? Kalau dari aku ya, menanggapi ini kayak dari menurut video, jadi saya menanggapan pada sifat kata anjing dan kera tidak baik untuk dicontoh. Ya, kenapa? Karena menghina kekurangan kura-kura yang berjalan lambat tanpa memikiri perasaannya. Seharusnya mereka tahu bahwa setiap hewan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Terus, tanggapan saya terhadap paparan video tersebut, Bapak Guru bercerita dengan baik yang menggunakan intonasi suara hewan, strategi yang berhasil dalam menarik minat pendengar untuk memahami sebuah cerita. Menurut kalian gimana sih pemaparan terhadap cerita tersebut dalam video? Ada yang beda gak? Kita lanjut ke yang B. Pada proses menyimak Yang dilakukan oleh pre-listening. Jadi menurut saya, teman-teman udah bisa lihat gak? Udah nampak kan? Udah lihat kelihatan? Di pre-listening ini, menurut saya ya, setelah saya menonton video, guru memberi gambaran umum tentang cerita tersebut, yaitu cerita tentang 3 binatang yang menghina kura-kura karena lambat. Guru tersebut juga menjelaskan bahwa cerita tersebut akan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya saling menghargai. Guru menunjukkan gambar-gambar boneka binatang yang ada dalam cerita dan meminta anak-anak untuk mengamati ciri-ciri dan menganalisis sifat-sifat binatang dalam cerita. Jadi ada yang beda tidak sama tanggapan saya? Kalau punya Ulil, tahap pre-listening pada video TVRI Jumat 15 Mei 2020 SD kelas 1 sampai 3 belajar menyimak dimulai dengan menggunakan materi yang akan disimak, yaitu cerita kata anjing dan kera. Guru memberikan gambaran umum tentang cerita tersebut, yaitu cerita tentang 3 binatang yang menghina kura-kura karena lambat. Guru juga menjelaskan bahwa cerita tersebut akan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya sikap saling menghargai. Dan setelah itu, guru mengajak anak-anak untuk melakukan beberapa kegiatan untuk mempersiapkan diri menyimak cerita. Ya, kita tahu kan, di tahap pre-listening ini, guru mengajarkan terlebih dahulu kosakata yang terdapat dalam bahasa. Maksudnya, guru dan dosen atau pembicara perlu menjelaskan kosakata tersebut terlebih dahulu yang ada di dalam bahasa atau teks yang akan didengarkan oleh peserta didik. Contohnya, pada video yang telah kita tonton, cerita yang telah kami dengar, sama pembicara membuka awalan dengan lagu. Nah, menurut kalian, kenapa sih guru yang ada di video itu membuka awalannya dengan lagu? Apa sih tujuannya mereka? Ada yang tahu tidak? Apa sih tadi mengawali videonya dengan menyanyi lagu? Jadi kan kasih tahu kalau baik kita masuk dalam cerita itu kan lagu yang dibawakan. Jadi biar lebih musik aja gitu maksudnya. Dan sesuatu itu juga akan lebih kayak Berarti tujuan guru tersebut kayak membawa penonton atau peserta didik ikut dalam cerita. Menurut saya strategi tersebut sangat efektif dikarenakan cara tersebut memudahkan siswa untuk memahami, bentuknya antara lain mengajak siswa bernyanyi bersama. Jadi alasan kalian ada yang berbeda? Sejauh ini tidak ada. Kita lanjut baik ke listening. Ada yang bisa jelasin listening? Ya, kalau dari pemahaman aku sendiri ya, di luar teks ini, jadi tahap listening itu diikuti dengan pertanyaan umum dari cerita tersebut. Maksudnya tuh isi dari yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Contohnya yang aku ambil,
cerita si kura-kura yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari kata anjing dan kera sebagai disampaikan oleh pembicara tersebut. Terus memahami apa yang disampaikan. Contohnya sebelum penutupan video cerita tersebut, Bapak Guru itu memberi pertanyaan umum seperti siapa sih tokoh utama dalam cerita tersebut. Kayak pertanyaan tersebut tidak dijelaskan siapa tokoh utamanya pada video pertengahan, tapi Bapak itu malah menanyakan di bagian akhir. Yuli, kalau menurut saya itu pada tahap ini guru mengajak siswa untuk menyimak cerita tersebut. Guru ini menceritakan dengan jelas alur dari cerita tersebut. Guru juga menggunakan intonasi yang berbeda-beda pada setiap tokoh. Jadi pembelajaran ini dikatakan efektif karena guru menggunakan berbagai strategi untuk menceritakan tentang pura-pura. Dan hal ini membuat siswa lebih memahami apa yang disampaikan guru. Apa ada yang menanggapi dari jawaban saya tersebut? Oke, kita lanjut aja ke post listening. Ya, dari post listening ini kan kita udah tahu. Post listening itu adalah menganalisis bahasa teks dengan dengar dan ulangi. Maksudnya itu guru menyetop video dan murid yang mengulangi. Contoh yang saya ambil dari video yaitu pada guru yang menjelaskan dan mengulangi lagu yang telah dibikin di awal. Ada yang ingat lagunya tidak? Alia? Coba Pilsa. Aku lupa lagunya aku. Ingat. Lagunya tuh kalau nggak salah Ya, coba. Pura, mengapa jalanmu lambat? Apa tidak dapat lebih cepat? Oke, good. Nah, jadi dari lagu itu maksud guru tersebut mengulang-ulang agar peserta didik memahami maksud dari bagian cerita yang disampaikan, yaitu kura-kura yang diremehkan oleh katak, anjing, dan kera karena jalannya lambat. Terus, seperti yang di PDF yang saya paparkan ini, yang poin kedua adalah pada proses post listening guru, meminta siswa untuk mengulangi cerita. Kegiatan itu bertujuan dapat membantu siswa untuk memahami dan mengingat cerita dengan lebih baik. Jadi maksud guru meminta muridnya untuk mengulang cerita untuk peserta didik tidak lupa atas cerita tersebut. Dan guru mengajak mengulang suara-suara hewan yang berpaparan di cerita. Jadi menurut kalian ada yang berbeda gak tanggapannya tentang post listening ini? Sama. Arin? Oke, kita lanjut aja ke poin yang ketiga. Nah, di sini kan kita disuruh deskripsikan satu strategi yang menurut kita paling tepat digunakan guru pada pembelajaran menyimak dalam video tersebut. Nah, menurut saya sendiri, strategi yang paling tepat adalah strategi bercerita. Karena pada video, guru berbicara jelas dan berintonasi dengan tepat. Serta menggunakan metode nyanyian bersama untuk mengajak pendengar bergabung atau ikut dalam alur cerita yang tentu saja menarik perhatian siswa atau penonton. Strategi bercerita di dalam video menuntut siswa menjadi pembicara yang baik dan kreatif. Dengan cerita, siswa dilatih untuk berbicara jelas dengan intonasi yang tepat. Jadi menurut kalian strategi yang paling tepat itu apa sih? Ada yang berbeda tidak? Kalau menurut Ulil, strategi pembelajaran menyimak yang paling tepat digunakan yaitu main peran. Karena di dalam video itu guru menjadi peran dalam menceritakan kura-kura yang dihina oleh kera, anjing, dan untuk menghadapi situasi yang sebenarnya. Yang kedua, melatih praktik bahasa lisan secara intensif dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuannya berkomunikasi. Dalam bermain peran, siswa bertindak, berlaku, dan berbahasa
seperti orang yang diperankannya. Dari segi bahasa, berarti siswa harus mengenal dan dapat menggunakan ragam-ragam bahasa yang sesuai. Oleh sebab itu, main peranlah yang tepat untuk di dalam video itu. Begitu. Kalau dari Tihan, Tilsa, Nadifa, Saya ada juga yang berbeda nggak? lagi bercerita juga sama seperti yang ini. Kalau saya sama seperti ini. Kalau Nadifa, strategi yang paling tepat menurut Nadifa apa sih? Sama kayak Ulil tadi, strategi bermain peran. Kalau dari Alia, Saya menggunakan strategi bermain peran. oke, di sini berarti kita berbeda pendapat. Ada yang strategi bercerita dan strategi bermain peran. Oke, mungkin cukup segitu pemaparan diskusi kita. Jika ada kata yang salah, saya memohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.